Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Baik, video kali ini aku mau membahas tentang gambaran UTBK SNBT 2023. Nah, video ini dibuat dengan harapan supaya besok pas UTBK teman-teman itu nggak kaget melihat apa yang terjadi di pusat UTBK, apa yang kalian alami begitu. Aku saranin kalian simak dari awal sampai akhir supaya nantinya tidak ada kesalahpahaman dalam memahami isi dari video yang aku sampaikan ini. Oke, langsung aja yuk ke pembahasannya. Nah, sebelum kalian memasuki ruang UTBK yang untuk tes itu, nanti kalian akan dikumpulkan dalam satu ruangan atau tempat yang dinamakan ruang tunggu. Di ruang tunggu itulah nanti berkas-berkas yang kalian bawa atau yang disyaratkan untuk dibawa akan dicek satu-satu oleh panitia. Apabila berkas atau dokumen-dokumen yang disyaratkan itu dibawa semua dan lengkap, maka kalian akan diperbolehkan untuk masuk ke ruangan tes UTBK-nya. Tetapi kalau misalkan ada kekurangan, ketidaksinkronisasi dokumen dengan syaratnya ataupun salah jadwal kalian berangkatnya, maka kalian tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang UTBK. Oleh karena itu, sebelum kalian berangkat ke pusat UTBK, pastikan bahwa kalian itu nggak salah jadwal maupun salah sesi, benar-benar di waktu itu. Dan juga cek juga kelengkapan dokumen yang kalian bawa, karena kalau misalkan udah sampai di pusat UTBK, kalian udah di ruang tunggu, ada satu dokumen atau berkas yang nggak kalian bawa, maka kalian tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang UTBK dan nggak ada susulan UTBK. Jadi kalian nggak bisa UTBK di tahun itu. Kalau masih punya kesempatan, nanti kalian UTBK di tahun depannya, kan sayang banget ya. Setelah dokumen dan juga berkas-berkas yang kalian bawa itu diperiksa satu-satu dan kalian dinyatakan lengkap dokumennya, maka kalian akan dipanggil satu-satu untuk menuju ruang UTBK. Nah, ketika dipanggil satu-satu itu, kalian akan diperiksa menggunakan metal detector. Jadi kalian jangan mencoba untuk melakukan kecurangan apapun, misalnya seperti membawa kalkulator, membawa HP, membawa alat perekam, membawa alat komunikasi yang menempel mungkin di badan kalian dengan tujuan untuk berkomunikasi dengan guru bimbel dan juga lain sebagainya. Jangan. Karena nanti di alat itu ketika security ataupun panitianya melakukan pemeriksaan, maka akan ketahuan. Dan apabila ketahuan melakukan tindak kecurangan yang tidak diperbolehkan, maka kalian akan didiskualifikasi dan tidak diperkenankan masuk ke ruang UTBK. Ketika masuk ke ruang UTBK tersebut, nanti kalian hanya akan membawa selembar kartu peserta UTBK kalian dan juga satu buah pulpen. Next, di dalam ruangan itu, kalian juga akan dipanggil satu-satu lagi untuk ditempatkan tempat duduknya sesuai dengan kecepatan kalian mendaftar. Jadi kalau misalkan kalian mendaftarnya di awal, nanti kalian akan mendapatkan kursi nomor 1. Begitu juga selanjutnya. Jadi tempat duduknya itu disesuaikan dengan kecepatan kalian mendaftar. Setelah peserta masuk semua di ruang tes itu, nanti panitia akan membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh peserta sebelum, sesaat, dan juga sesudah kalian mengerjakan UTBK. Sepengalamanku, tata tertib sebelum kalian mengerjakan UTBK, kalian akan diberikan waktu sekitar 15 menit. Nah, waktu itu boleh digunakan untuk minum, untuk ke kamar kecil, maupun ya kalian mau keluar bebas keluar ruang UTBK ataupun mau ngobrol dulu sama teman samping kalian juga boleh. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu 15 menit itu, misalnya mau ke kamar kecil juga bolak-balik juga boleh, yang penting dalam waktu itu. Kalau misalkan waktunya udah selesai, maka kalian tidak diperkenankan keluar ruang UTBK maupun melakukan aktivitas di luar ketentuan yang ada. Apabila ada pertanyaan, silahkan acungkan tangan dan juga tanyakan kepada panitia. Jangan ditanyakan kepada teman samping kalian apabila waktu sesi 15 menit awal itu sudah berakhir. Setelah itu, kalian akan dibacakan kembali tata tertib dalam mengikuti atau mengerjakan soal UTBK. Nanti pengerjaan soal UTBK itu akan dibagi menjadi beberapa sesi, jadi sesuai subtes yang ada. Jadi kalian tuh nggak bisa mengerjakan subtes lain sebelum waktu di subtes itu selesai. Misalnya, yang pertama muncul di komputer kalian misalnya subtes PK. Nah, PK itu kan waktunya sekitar 15 atau 20 menitan gitu ya. Maka selesai nggak selesai, ya waktunya 20 menit itu. Seandainya kalian sudah selesai dan waktunya masih banyak, maka kalian bisa meneliti soal-soal yang sekiranya kalian belum yakin dengan cara kembali ke soal sebelumnya gitu. Dan apabila belum selesai, maka ya udah kosong nanti jawaban kalian. Oleh karena itu, saran aku kalau misalkan kalian mengerjakan soal UTBK, pastikan kalian mengerjakan yang mudah dulu.
nanti yang susah bisa di akhir-akhir. Jadi jangan sampai kalian tuh menghabiskan waktu yang sangat banyak di satu soal aja kan. Selain itu, ini juga perlu kalian ketahui bahwasanya soal subtes yang muncul di kursi nomor 1 dengan nomor 2 atau sampingnya yang lainnya itu berbeda. Jadi misalkan kalian itu di komputer kalian yang muncul itu pertama PK misalkan, maka teman sebelah kalian itu nggak PK yang muncul duluan, tetapi misalnya kayak literasi bahasa Indonesia maupun literasi bahasa Inggris. Jadi setiap meja itu beda-beda. Urutan soalnya juga ya berbeda-beda. Jadi setiap orang itu nanti dapat urutan soal berbeda. Tetapi dalam satu sesi itu soalnya sama. Pindah sesi, misalkan sesi siang ataupun sesi besoknya beda lagi. Next, ketika kalian sudah selesai mengerjakan soal UTBK. Nah, pada saat itu kalian akan diminta untuk mengumpulkan selembar kertas yang diberikan oleh panitia. Oh ya, tadi aku lupa menyampaikan di awal bahwasanya nanti ketika kalian masuk ruang UTBK, kalian akan dibagikan satu lembar kertas yang berguna untuk oret-oretan, karena nanti kan ada soal PK dan juga penalaran literasi matematika yang membutuhkan perhitungan. Nah, itu nanti kertas oret-oretannya itu akan diberikan oleh panitia, jadi nggak kalian bawa sendiri. Kemudian setelah selesai mengerjakan soal UTBK, kertas tadi itu yang dibagikan atau yang digunakan untuk oret-oretan kalian itu akan dikumpulkan kembali ke panitia. Dan ini perlu kalian ketahui banget, seandainya kalian itu merasa diri kalian itu telah melakukan tindakan yang di luar ketentuan dari pusat UTBK kalian, misalnya kayak mungkin melakukan kecurangan, melihat-lihat kayak jawaban teman-teman yang lainnya, tengok-tengok kanan kiri, mungkin panitia yang ada di dalam ruang UTBK kalian sebagai pengawas itu tidak akan menegur kalian, tetapi itu akan ditulis di berita acara, peserta nomor meja ini dengan nama ini itu melakukan tindak kecurangan ini. Nah, kalau misalkan beneran ditulis di berita acara itu, besok pas pengumuman itu kalian gak akan mendapatkan pengumuman dan juga tidak akan mendapatkan skor UTBK. Kan sayang banget ya. Padahal kan sekarang itu mandiri juga pakai skor UTBK kan banyak kan. Jadi kalau misalkan kalian gak dapat skor UTBK, ya bingung mau ngapain gitu. Oleh karena itu aku tekankan lagi bahwasanya ketika UTBK besok, patuhi semua aturan yang diberikan oleh panitia maupun BP3. Jangan sampai kalian melakukan atau mencoba tindakan kecurangan, karena itu akan menghancurkan diri kalian sendiri. Oh iya, untuk skor UTBK itu nanti akan muncul 2 hari setelah pengumuman SNBT ya, jadi nggak langsung muncul ketika kalian mengerjakan soal. Setelah selesai semuanya dan kertas tadi udah dikumpulkan, maka kalian diperkenankan untuk keluar ruang UTBK dengan catatan tertib gitu, jadi nggak keluar semua, tapi satu-satu. Kalau dulu sih aku satu-satu ya. Setelah itu ya kalian bebas mau jalan-jalan keliling pusat UTBK itu, ataupun mau pulang, ataupun mau ke kos, bebas. Oke, itulah kira-kira gambaran umum ya, alur ataupun gimana sih UTBK itu. Sesuai dengan pengalaman aku dulu, UTBK itu seperti yang udah aku ceritakan tadi. Semoga video ini dapat memberikan gambaran buat teman-teman. Kurang lebihnya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, aku mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komen atau bisa DM ke IG aku. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Semangat UTBK-nya!